Kalau selama dibantu sama Mbak Miska ini udah berapa hari di sini? 1 hari. Satu hari. Satu hari baru Ya sini. cuma tadi malam datang ke sini jam berapa gitu. Karena saya tadi dia juga punya pikiran sih, tadi ini ingin keluar gitu. Cuma saya apa ya? Saya itu inginnya keluar dari komunikasi ya, mungkin saya gimana ingin cari singkat, ya kan? Saya ingin ngabari saudara saya, juga saya ingin komunikasi gimana caranya saya komunikasi. Dan seandainya saya kasih SIM card, Ibu bisa menghubungi saudara-saudaranya? Ya saya lihat aja, soalnya kalau menghubungi adik saya itu susah. Kalau lewat messenger baru. Tapi Berarti yang ada messenger atau nomor HP yang ada? ada, cuma kalau nomor HP itu sama adik saya itu susah modelnya. Kalau messenger itu bisa. Kalau boleh tahu dari saudaranya Ibu yang ingatnya Ibu namanya siapa nih? Jadi siapa tahu saudaranya bisa. Kalau saudara saya sih banyak. Namanya? Iya. Nama? Ada namanya Kusmawati, ada namanya Punipa, ada namanya Reti, ada namanya Yati, ada namanya Puji Rahayu. Oh iya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya lagi di rumahnya salah satu anggota PMI. Kebetulan kita akan sedikit wawancara lah tentang salah satu ibu TKW ya. Benar. Jadi ibunya ini dia nggak tahu siapa, pokoknya ada yang sakit lah intinya gitu ya. Jadi kebetulan ada Mbak Miska, ada juga Kang Ia juga PMI, dan ini adalah ibunya ya. Ini jadi buat teman-teman juga biar pada tahu sih ya, sebenarnya ketemunya ibu ini di mana sih? Ketemu ibu ini di Mahmud Said, di pasar Mahmud Said. Ketemunya di Mahmud Said. Ya waktu itu gimana sih kok bisa diajak Mbak Miska ke rumahnya? Nah waktu itu kan mau cari taksi, nah supir taksi, udah ketemu taksi, naiklah. Ada ini ibu ini yang lagi dikerumuni banyak orang, katanya ini orang nggak dari berapa hari udah di sini, orang Indonesia datang pergi nggak ada yang nanya, gitu kan. Akhirnya saya tanya, nah saya langsung bawa tanya-tanya dulu, ibu ini susah emang diajak gitu. Kemungkinan dia udah trauma apa gimana kita kan nggak tahu gitu. Yang pastinya pas saya ketemu itu saya bujuk dia sampai 1 jam barulah mau ikut sama saya. Jadi itu dari informasi orang-orang sekitar situ emang udah beberapa hari di situ atau Iya. pulang pergi? Enggak, beberapa hari di situ. Nah jadi ada supir Bang Gali yang kasihan ke dia, diajaklah ke rumahnya. Biar ada tempat tidur aja karena di situ kan diusir sama satpamnya. Sebentar, berarti ibu ini diajak sama supir Bang Gali ke ditampung ke sementara gitu ya? Iya, ditampung sementara. Kalau nggak salah katanya nggak ada 1 malam ya. Karena si Bang Gali juga punya istri baru datang dari Bangladesh. Nah, jadi nggak nyambung, takutnya juga nanti salah paham istrinya gitu. Kalau saya boleh tanya sama Mbak Miska, waktu di Mahmud Said itu sendiri, ibu ini di mana nih? Di depan toko atau di? Jadi dia itu duduk di tempat parkiran mobil. Iya, ya disitulah dikerumuni orang-orang. Ini kata cuman bukan orang kita, orang Bengali, orang Saudi yang perempuannya juga ditawarin kerja, mau nggak kamu kerja di rumah saya? Tapi ibunya nggak mau. Jadi untung saya belum naik taksi. Nah, akhirnya saya turun lagi. Emang ini kenapa? Saya gitu. Dan Mbak Miska tahu ibu ini karena emang disamperin sama orang, ditunjukin, atau Mbak Miska taunya rame-rame di situ? Ya enggak, saya taunya rame-rame. Nah saya samperin, nah lalu saya tanya. Nah, ini kita ngobrol sama ibunya ini. Maaf Bu, namanya siapa Bu? Siapa? Rani. Jadi ibunya ini Rani Kusuma ya. Kalau boleh tahu, sebelumnya sih tinggalnya di mana Bu? Yang seingatnya aja sih. Selama lebaran ini kan saya di hotel terus. Terus habis itu saya kan nggak punya nomor HP, ya kan? Iya. Pakai tiba-tiba dia dipakai. Jadi saya nggak bisa
jadi Bu Rani ini beberapa waktu yang lalu itu tinggalnya di hotel, tapi maaf, hotelnya di daerah mana ini? Di Seratia sini juga, terus di bandara juga. Gitu. Lah selama tinggal di hotel itu gimana tuh yang membayar? Ya saya bayar. Oh. Gitu. Cuman yang di situ itu kan di tempat tugas kan ya, satu kali di tempat tugas. Terus situ ya saya sih sendirian gitu kan. Cuma saya pikir saya di situ itu dinginnya ngebel itu sama teman saya yang di situ, masih di situ gitu kan. Cuman kalau saya ngebel teman saya itu mungkin saya nyambung. Oh. Mungkin atas saya ngebel sama saudara saya di itu, oke ini pasti udah tertutup. Kalau dia nggak nyambungin, saya nggak bisa nyambung. Kalau boleh tahu aslinya dari mana ini? Setahu Jadi Malang, jadi ibunya ini aslinya dari Malang, Jawa Timur ya. Jadi buat teman-teman yang di Malang, mungkin saudaranya atau kerabatnya yang tahu. Hah? Malangnya daerah mana tepatnya? kalau anak saya ada di Tirtoyudo. Tirtoyudo, Karangmulyo ya. Karangmulyo, jadi Tirtoyudo. Kecamatan Tirtoyudo, Karangmulyo. Oke. Kalau udah di Arab Saudi sendiri itu udah berapa tahun seingatnya? 12 tahun. Jadi Cuma yang 3 tahun ini cuma itu loh, ada yang memang menurut saya itu, jadi saya nggak bisa komunikasi kerja itu sama saya gimana ya, kayak dihadang gitu, tahu nggak? Jadi saya seakan-akan ada di kontrakan gitu ya, seakan-akan ada yang ganggu itu, mungkin antara itu orang lagi pihak yang lagi menuju saya pura-pura dia ngasih gitu. Tahu nggak? Jadi mulai dari itu malah sebenarnya dan Jadi ibu selama di sini ada saudara atau kerabat itu? kalau dari sih banyak, karena saya sebenarnya bisa komunikasi sehingga berapa bulan gitu ya. Ada sih saudara yang cuman gimana ya, suaminya langsung gitu ya, saudara-saudara loh, tetangga-tetangga. Kalau dari ibu sendiri sebenarnya pengennya gimana ini? Jadi kita juga akan membantu dari khususnya dari pihak BMI ya. Ya dari itu kalau saya ya, kalau memang di sini sih saya akan sama warga Saudi ya, saya nggak pernah yang namanya punya masalah jelek atau gimana gitu ya. Cuma satu, semenjak punya teman saya yang di Facebook saya itu semenjak dari situ saya kayak ada halangan gitu. Sedangkan saya semenjak hajian itu nggak pernah ketemu sama dia sama sekali. Nah itu aja. Terus ya saya sendiri nggak tahu ya. Cuman kalau saya kemana-mana itu ada orang yang ngikutin saya, atau ke supermarket kita seakan-akan ada yang ngikutin saya. Iya. Terus yang saya maksud itu, kalau memang ada saya kesalahan, ditegur aja saya suka. Iya. Bener nggak? Tapi kalau cuma dilihatin jadi itu kan seakan-akan apa ya, fitnah atau gimana, bener nggak? Saya nggak suka kalau gitu, jadi bikin saya bingung ya kan. Karena kalau orang yang benar itu tegur aja maksudnya apa dan mau apa gitu. Sedangkan saya itu nggak apa ya, orangnya fair ya, lebih baik tanya aja yang sebenarnya. Terus akhirnya kalau saya kemana gitu, seakan-akan teman itu seakan-akan kayak murah saya ya, maksudnya uraan itu maksudnya apa ya kan. Sedangkan orang yang nolong saya ya alhamdulillah lah, banyak yang nolong saya gitu. Cuma saya nggak sukanya itu kalau ada di rumah teman saya gitu, di kontrakan misalkan gitu. Kalau saya turun itu tiba-tiba kok saya tiba-tiba jalan gitu ya, kita bukannya benci ya sama teman kita sendiri gitu kan ya, tiba-tiba kayak muter gitu ya, muterin saya jalan itu ya. Terus saya katakan itu maksudnya apa gitu. Kalau memang saya ada kesalahan, tolong tegur aja gitu ya.
ngapain sampai muter-muter terus seakan-akan surat-surat gitu, ya kan? Kalau saya memang berani ya pinjam itu sama teman di toko gitu ya. Memang saya ada, tapi nggak banyak gitu. Cuman saya yang nggak suka itu kenapa gitu, tiba-tiba ngikutin saya kemana aja saya ikutin. Nanti ada debat ngikutin saya. Kadang saya tegur aja. Saya tegur terus terang. Kata orang laki saya tegur. Maksudnya apa, namanya apa, kamu terus ngikuti aku. Kalau memang aku ada kesalahan, kamu marahin aku nggak apa-apa. Kalau memang aku salah, dimarahin aku nggak apa-apa. Kalau dari seandainya dari pihak PMI ataupun pihak KJRI pengen membantu ibunya, ini kira-kira ibunya pengen pulang ke Indonesia atau pengen gimana baiknya? Jadi ibu di sini juga apa ya, jelas gitu loh. Iya, pengennya seperti apa iya, sih ibu? saya memang sering ya. Saya kadang itu sama komunikasi ya sama teman yang di sini ya, kayak polisi di sini. Terus aku ngomong gimana caranya aku mau pulang, karena aku dulu udah ke Somesi kan. Ada di Somesi, saya itu dipulangin lagi. Karena saya juga nggak ngerti ya. Ada di Somesi itu, di Juanjat itu ada namanya Ani sama Galet itu. Terus saya juga kaget. Cuma di sana itu, di Mekah itu saya cuma jaga anak itu dua. Gitu. Karena saya jam 3 malam saya disuruh pergi, diturunkan di Mekah, di Haram. Oh, berarti ibu pernah masuk ke Semesi Iya. terus dikeluarin lagi? Jadi seakan-akan mungkin dia antara itu ada udang di balik batu sama saya. Benar nggak? Gitu. Karena saya di sana itu tiba-tiba ada namanya Galip, ada namanya Ani. Gitu. Seakan-akan kayak anak saya gitu kan di dokumen itu. Terus saya disuruh pergi ngambil anak dua itu. Kalau kamu mau ngambil anak dua itu nggak apa-apa. Kalau kamu mau pulang ke Indo, silakan ambil. Gitu. Terus aku bilang terus terang, itu bukan anak saya, cuma saya bilang itu. Gitu. Kalau memang itu anak kamu, bawa. Gitu. Saya tiba-tiba ngebel itu nggak ada ngangkat gitu. Terus saya jam berapa itu, mungkin jam 1 atau jam 2 malam ya, saya bel itu yang angkat saya. Kalau yang saya gambarkan dari penjelasan dari si ibu berawal dari hotel tadi, kemudian dia naik taksi, kemudian setelah naik taksi dia kesulitan komunikasi dengan pihak keluarga. Nah, dari beruntung supir taksi ini walau orang luar dia baik sepertinya. Jadi kalau yang saya pahami dia bukan 3 hari tidur di Mahmud Said. Enggak. Jadi dia itu 3 hari bersama supir taksi. Dia ketika dia supir taksi ini siang hari dia bawa ke Mahmud Said, nanti kalau udah malam dia bawa lagi. Ya, tapi memang di rumah itu juga ada istrinya, supir taksi dia. Jadi dia memang baik, Ada anaknya, Ya. istrinya. saya tahu kalau taksi itu sejak dulu memang saya tahu. ya, jadi supir taksi langganan kayaknya. Cuman si ibu ini ketika ingin menghubungi keluarga dan kerabatnya yang ada di Jeddah, dia kesulitan komunikasi karena memang tidak ada nomor HP, tidak punya akses komunikasi. Nah, supir taksi ini mencoba ke Mahmud Said, tempat berkumpulnya orang Indonesia di Jeddah, barangkali ada yang mengenalinya. Nah, gitu. Jadi dia kalau lewat Mahmud Said ditaruh, nanti kalau nggak ada balik dibawa lagi ke rumahnya, itu selama 3 hari. Itu yang saya pahami dari penjelasan si ibu. Tapi di sini aku juga janggalnya, ibunya kan katanya tinggal sama supir taksi plus istrinya yang dari Bangladesh tadi ya. Tapi bagaimana dengan hotel? Itu tadi awalnya di hotel, Pak? Enggak, setelah diusir dari hotel karena nggak ada biaya. Tadinya kata supir taksinya, dulu ini banyak uangnya. Akhirnya nggak mau banyak uangnya, jadi tidur di hotel karena di penampungan nggak ada yang dia tahu, nggak ada yang mau, mungkin nggak tahu lah. Akhirnya saya antar ke hotel, di sana cuma bayar 100 per hari. Nah, setelah uangnya nggak ada ya udah dibuang. Terus ditampung sih? Enggak ditampung, akhirnya didudukin dulu di pasar Mahmud Said. Setelah itu
udah larut malam kan diusir dari sana, dari pasarnya sama satpam. Akhirnya dibawalah sama si Bang Gali. Tapi si Bang Gali ini takut juga sama istrinya, kan ada anaknya, juga kamar kecil. Saya takut istri saya nanti pikirannya yang beda-beda, macam-macam. Niatnya menolong. Nah di situ saya bangganya ternyata ada orang luar juga yang baik gitu. Jadi nggak semua orang luar itu jahat gitu. Malah yang dibilang jahat itu orang kita sama dianya. Karena kenapa? Kok ibu ini nggak ada satupun yang nanya, Bu dari mana? Gimana kabar kamu? Udah makan apa belum? Nggak ada. Yang ngasih makan itu yang jualan bakso, supir taksi, itu yang ngasih makanan. Di Mahmud Said itu sendiri kan ada warung bakso Indonesia kan? Ya itu yang nganterin makanan. Oh. Itu yang ngasih. Itu juga bilang kalau nggak ada makanan di rumah kamu datang ke sini ambil makanan. Nah, gimana terharunya saya sama orang luar? Ternyata orang luar itu nggak semuanya jahat. Nah, waktu ketemu sama ibu ini apa yang dibawa? Ya itu koper-kopernya. Cuma koper 2 ini? Iya cuma Oh. kopernya ini sama makanan yang dikasih sama orang-orang di sana. Oh, oke. Jadi banyak makanan yang dikasih cuma nggak dimakan sama ibu ini. Karena dari tadi saya tanya 2-3 kali pengennya apa gitu, pengen pulang atau nggak memberikan jawaban yang pasti. Emang dari semalam kita tanya, Bu mau pulang atau gimana? Kalau ibu mau pulang bisa kita suruh teman-teman kita yang ngurusin apa yang masukin kami. Tapi dia nggak ngejawab, selalu jawabannya ke lain dialihkan. Iya, iya. Makasih banyak udah ya komunikasi. Harapan saya sih ada teman-teman ibu atau saudara-saudara ibu yang tahu lah kondisi ibu gimana, jadi nanti biar mungkin dibantu atau gimana lah kalau ketemu saudaranya itu ya, teman-temannya ya. Jadi buat teman-teman yang tahu ibu ini, maaf tadi namanya siapa Bu? Rani Kusuma. Jadi buat teman-teman yang tahu ibu ini ya bisa menghubungi saya nanti atau menghubungi pihak BMI juga bisa, atau Mbak Miska juga bisa ya. Jadi kita akan bantu semaksimal mungkin lah buat ibunya ya. Oke, terima kasih Bu.